Shalom God Lovers, hari ini percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang memperbaharui setiap kita. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh, kami heran sebab Engkau Allah yang ajaib. Oh, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa, Allah yang mempesonaku. Terima kasih Yesus. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Salam God Lovers, dimanapun saudara berada, kembali lagi kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam program Word from Heaven. Saudaraku, tema pada kesempatan kita kali ini adalah perlukah gengsi dalam hidup? Nats dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, saudaraku terkasih, kenapa kita membeli HP yang jauh lebih mahal dari keperluan kita? Kenapa harus beli mobil yang mahal sekali yang jauh daripada kebutuhan kita? Kenapa kita sering tak mau mengalah dan terlibat dalam perdebatan dengan orang lain? Atau kenapa banyak orang berkelahi bahkan sampai membunuh hanya karena tersinggung oleh masalah-masalah kecil? Atau kenapa orang banyak berhutang untuk gaya hidup yang maksimal dengan pendapatannya yang minimal? Nah, jawabannya semuanya ini demi gengsi, saudara. Satu kata yang cukup membuat harga diri kita terusik. Kita gengsi kalau tak punya baju bagus, mobil mewah, rumah bagus, HP keluaran terbaru, atau gadget-gadget yang mutakhir begitu ya. Bahkan kita gengsi untuk meminta maaf meskipun kita tahu kita salah, atau karena usia kita lebih tua. Jadi kita
malu minta maaf atau nggak mau minta maaf. Manusia ingin dihargai, ya itu bagus. Sayangnya kita sering kebablasan. Kita haus akan kebanggaan diri yang tidak ada habis-habisnya. Diri kita ingin selalu menang dari orang lain, ingin selalu dihormati, ingin dilayani. Kita mati-matian melindungi diri agar kita tidak disinggung orang, begitu ya, agar tidak direndahkan atau dihina orang. Maka seumur hidup kita sibuk melindungi harga diri kita. Kenapa orang bangga kalau punya barang mewah? Kenapa orang malu kalau tak punya apa-apa? Hanya karena orang ingin merasa diri lebih baik daripada orang lain. Padahal kita pasti nggak lebih baik karena kaya. Ya, belum tentu orang kaya lebih baik dari orang yang tidak kaya. Nah, semuanya adalah karena gengsi, saudara. Gengsi adalah kehormatan dan pengaruh yang diperoleh karena perbuatan besar. Ingat, karena sebuah perbuatan besar. Bukan barang atau kepemilikan yang besar. Saat ini kelihatannya memang masyarakat kita semakin materialistis. Orang dipuji karena kekayaan materi. Kalau kaya bangga, kalau miskin malu. Dan tentunya merasa terhina. Maka orang berebut menjadi kaya atau disebut kaya dengan jalan apapun. Entah itu menipu, mencuri, korupsi, atau apapun yang bisa dilakukan. Yang penting kaya dan menjadi orang terpandang. Nah, itulah efek negatif dari sebuah gengsi, saudara. Banyak orang salah kaprah ya dengan gengsi ini. Gengsi diawali dari kebanggaan yang berlebihan atas apa yang dimilikinya dan dirasa sempurna daripada orang lain, sehingga dapat memperkecil kepekaan sosial. Ia bisa saja menganggap semua urusan di luar dirinya bukan urusannya, terutama pada kaum yang lebih rendah di bawahnya. Seandainya gengsi atau malu bisa dihilangkan, asalkan pekerjaan tersebut halal dan tidak melanggar hukum, saya kira pengangguran bisa ditekan. Masih banyak di sekeliling kita bahwa setelah selesai sekolah atau kuliah bekerja di tempat yang sesuai jurusannya, atau dengan kata lain menjadi karyawan di sebuah perusahaan atau pegawai negeri, harus diakui gengsi itu memberi rasa nikmat pada ego kita. Nah, banyak orang yang karena memakan gengsi hidup dalam sebuah dilema. Gonta-ganti HP, punya barang bagus, ya, tetapi ujung-ujungnya hutang yang besar dan menggunung gitu ya, serta dikejar-kejar oleh debt collector atau mungkin pinjol gitu ya. Nah, malu nggak sih, saudara? Contoh, Starbucks di negara asalnya adalah kedai kopi yang menawarkan suasana. Jadi para peminum bisa menikmati kenyamanan saat duduk dan bukan hanya sekedar rasa kopinya. Nah, sedangkan di Indonesia, sebagian dari benefit ini mulai bergeser. Mereka tidak menikmati suasananya. Yang terpenting gengsinya. Nah, ini terjadi karena sebagian konsumen yang pergi ke kedai kopi ini memang hanya ingin mengejar status belaka. Demikian juga banyak kafe-kafe yang berkelas sengaja membiarkan kafenya terbuka dan mudah dilihat orang. Karena apa? Karena gengsinya. Maka banyak konsumen yang tertarik dan mereka sudah mendapatkan kepuasannya bila status mereka terangkat saat memasuki kafe-kafe yang mahal ini. Padahal mereka bisa mendapatkan dengan harga yang jauh lebih murah dan dengan rasa yang tidak kalah. Mereka membeli gengsi, ya, bukan suasana, ya, bukan membeli makanan dan minumannya, tetapi gengsi, saudara. Nah, saudaraku terkasih, mengapa terkadang memilih membeli jas-jas buatan desainer dunia yang namanya kondang setinggi langit bukan karena ukurannya yang mungil, bukan juga karena potongannya yang lebih ramping. Label itulah yang menentukan, karena label yang tertempel di jas itu membuat kita turut melambung bersama label itu gitu ya, dan secara tak langsung diasosiasikan dengan sesuatu yang mahal. Orang yang memilih gengsi sebenarnya tak punya apa-apa yang patut dibanggakan. Maksudnya perbuatan besar. Karena itu, untuk memperoleh rasa hormat secara mudah dan instan, kita melakukan semua kegiatan besar itu. Dalam tanda kutip kegiatan besar itu ya, membeli gengsi tadi. Nah, apa yang menyebabkan gengsi ini? Pertama, sudah pasti karena budaya dan norma kita. Paling tidak ada budaya dan norma yang membuat gengsi ini menjadi kebutuhan yang cepat terjadi. Pertama, konsumen Indonesia menyukai sosialisasi. Ini kemudian mendorong seseorang untuk pamer atau tergoda untuk saling pamer. Kedua, kita masih menganut budaya feodal gitu ya. Inilah yang menciptakan kelas-kelas sosial.
Akhirnya terjadi pemberontakan untuk cepat pindah kelas. Walau belum saatnya pindah kelas, tetapi bisa dimulai dengan pamer terlebih dahulu. Ketiga, masyarakat kita mengukur kesuksesan adalah dengan materi dan jabatan. Akhirnya banyak di antara kita ingin menunjukkan kesuksesan dengan cara memperlihatkan banyaknya materi yang dia miliki. Cobalah merenung dan berpikir, apalah gunanya dihargai orang hanya dengan menunjukkan hal semacam itu? Saya lebih bangga jika saya bisa banyak membantu orang, tapi orang itu tidak tahu, dibandingkan berbuat sedikit tapi dibesar-besarkan. Hal itu hanya memperlihatkan ketiadaan saja, hanya menghasilkan kesombongan diri, tidak perlu gengsi. Orang yang mengejar gengsi itu sebenarnya sedang kehausan untuk dihargai. Karena bisa jadi penghargaan yang datang dari diri sendiri tidaklah mencukupi untuk memuaskan batin. Sepertinya kita masih perlu mencari dan mendapatkan tambahan dosis pengakuan dari luar. Penghormatan dari luar untuk perilaku yang tidak bermanfaat. Apalah gunanya, saudara? Nah, ada beberapa tips untuk menghilangkan gengsi. Nikmati saja apa yang Anda punya, bukan yang tidak Anda punya. Lakukan sesuatu dengan hati yang memang tahu mengapa Anda patut melakukan itu. Tak ada lagi yang namanya ikut-ikutan tren. Jika Anda terbawa tren, yang pasti itu hanyalah sesaat. Jadi pandai, berikan kesempatan diri Anda dihargai karena hasil pikiran dan perbuatan Anda. Menjadi rendah hati dan hidup sederhana. Jadilah diri Anda sendiri. Yakini bahwa Anda adalah unik, banyak berbuat. Penyakit hati ini memang tidak mudah untuk ditindas. Gengsi akan terus ada selama kita tidak menyadarkan diri sendiri dengan observasi bahwa manusia itu sama. Diciptakan dengan kulit yang bersih dan sewaktu-waktu bisa kotor oleh tanah. Juga diciptakan dengan rasa malu. Jadi tak ada alasan buat kita untuk gengsi melakukan hal yang baik, meskipun banyak yang berada di luar kebiasaan manusia. Pendorong dari gengsi adalah gencarnya iklan dan promosi yang menempatkan gengsi sebagai bagian utama. Akibatnya, masyarakat memiliki potensi untuk mementingkan gengsi. Sering dengar padi yang makin berisi itu seharusnya makin merunduk, bukan? Tetapi isi padi masyarakat yang terlalu mementingkan gengsi cuma seringan kapas, saudara. Jadi masihkah perlu gengsi dalam hidup? Coba tanyakan ke hati dan mari kita berpikir. Terima kasih, itulah renungan singkat pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mau bersimpuh di kaki-Mu Tuhan, ampuni setiap dosa kami, baik yang sengaja maupun tidak Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan, dari yang namanya gengsi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman terkasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.